Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Kutande kupakaoge kakita pura-pura. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara workshop alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini Kamis 27 Mei 2021 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah hadirin yang kami hormati, demi lancar dan suksesnya acara ini, marilah kita berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir SAG. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sejenak kita menundukkan hati untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan kami memadu doa ini dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang memperkenankan doa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu
karena atas ridho dan perkenan-Mu ya Allah, kami dapat hadir di tempat ini, melaksanakan kegiatan secara langsung, pembukaan workshop alat musik tradisional Sulawesi Tengah, tingkat SMA, SMK, MA, serta Sanggar Seni Sekota Palu tahun 2021. Allahumma ya Allah, Zat yang Maha Pelindung, kepadamu-lah kami memohon kiranya perlindungan-Mu dapat menaungi pelaksanaan kegiatan ini hingga selesai berlangsung dengan lancar dan tertib. Allahumma ya Allah, Tuhan yang telah menganugerahi setiap daerah dengan keragaman budayanya, ya Allah, tuntun nurani kami untuk dapat mencermati, menelaah materi workshop musik tradisional ini. Beri kami kemampuan, kecerdasan dalam memainkan komposisi musik tradisional Sulawesi Tengah. Jangan lunturkan semangat kami untuk terus menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam menuju sebuah komposisi musik yang lebih baik dan sempurna. Ya Allah, dalam situasi yang masih mengkhawatirkan, lindungi diri kami dari penyebaran virus COVID-19 yang melanda bangsa ini. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya'a wal munkar wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa dan pinta dari hamba-Hamba-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Ibu Hajah Masita Maswara SPD MSI dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam budaya untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Sri Ramlasari SPD MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak pejabat eselon 4 di lingkungan UPT Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber pada workshop seni musik tradisional Sulawesi Tengah. Yang kami bangga dan kami cintai adalah seluruh peserta, terdiri dari pelajar SMA SMK Sekota Palu, sahabat-sahabat dari utusan Sanggar Seni Sekota Palu, rekan-rekan jurnalis baik itu media cetak maupun media elektrik yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita diberikan sinaran cahaya, kesehatan, keafiatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan kegiatan workshop seni musik tradisional Sulawesi Tengah dengan tema eksistensi musik tradisional Sulawesi Tengah pada pagi hari ini. Kepala UPT
Museum dan Taman Budaya, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Perkenankan pada hari ini saya selaku panitia akan melaporkan kegiatan workshop pada hari ini. Workshop pada hari ini dilaksanakan sebagai berikut dengan dasar pelaksanaan program kerja UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. DPA SKPD UPT Taman Budaya dan Museum tahun 2021 yang didukung oleh dana alokasi khusus Dirjen Kebudayaan tahun 2021. Dasar pelaksanaan ketiga yaitu mengharapkan masyarakat khususnya pelajar dapat mengenal, memainkan, menjaga serta melestarikan alat-alat musik tradisional Sulawesi Tengah. Adapun materi workshop kita pada siang hari ini yaitu alat musik kakulan wadah atau kakulan tradisi. Kemudian lalove, alat musik penyembuhan pada suku Kaili. Ketiga, gimba merupakan alat musik tradisional, alat musik yang sering digunakan untuk mengiringi tari-tarian dan upacara adat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maksud dan tujuan pelaksanaan workshop ini yaitu menggali dan melestarikan alat musik tradisional yang tentunya menambah nilai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Alat musik tradisional merupakan salah satu harta budaya yang tak ternilai harganya. Ketiga, alat musik tradisional memiliki fungsi yang wajib dilestarikan oleh generasi muda hingga kini dan masa yang akan datang. Waktu pelaksanaan hari Kamis 27 Mei 2021 dimulai pukul 9.00 hingga selesai. Tempat pelaksanaan Auditorium Museum Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri laporan pada kegiatan ini, kami memohon kesediaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Sri Ramlasari SPD MPD, dimohon kiranya bersedia memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara workshop musik tradisional Sulawesi Tengah pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama panitia pelaksana workshop pada hari ini memohon permohonan maaf kepada kita semua apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu penempatan maupun ada kesan-kesan yang kurang berkenan pada pelaksanaan ini, kami mohon dimaafkan. Akhirnya demikian laporan kami sebagai panitia pelaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dalam hal ini diwakilkan kepada Ibu Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Sri Ramlasari SPD MPD, dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh peserta dan para undangan yang kami hormati, pertama-tama sebelumnya saya menyampaikan atau membacakan sambutan Kepala Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama-tama beliau menyampaikan permohonan maaf. Pada hari ini beliau tidak sempat hadir bersama-sama kita di dalam kegiatan workshop alat musik tradisional Sulawesi Tengah karena beliau lagi berada di Parigi Mautong bersama-sama rombongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah. Olehnya pada hari ini izinkan saya menyampaikan, bukan membacakan sambutan karena sambutan tidak ada di tangan saya, sehingga saya akan menyampaikan sambutan beliau melalui Kepala Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah. Yang terhormat seluruh pejabat eselon 3 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir. Yang terhormat seluruh pejabat eselon 4 di lingkup UPT Taman Budaya yang sempat hadir karena satu orang tidak hadir, yakni Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian lagi bertugas di luar kota. Yang terhormat para narasumber, Pak Kaharudin Mahmud, Bapak Pak Irzan, siapa lagi satu, Pak Juli, semuanya sudah hadir. Yang terhormat para media cetak baik elektronik maupun cetak. Yang terhormat pemerhati budaya, para seniman, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, dan seluruh peserta kegiatan yang saya banggakan dan saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya masuk surga. Karena tadi kita diawali oleh musik tradisional, tentunya jawaban Waalaikumsalam ramai. Kemarin tidak ramai menjawab karena tidak ada diawali oleh musik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberinya kesehatan, keafiatan, dan kesempatan di dalam mengikuti kegiatan workshop alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang sedang dibuka pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu dan tamu undangan peserta yang saya hormati, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia terkait bagaimana kita merancang, bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita membina, serta bagaimana kita melestarikan musik tradisional kita yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Tidak hanya musik tradisional, Bapak Ibu peserta undangan yang saya hormati, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, maka pemajuan kebudayaan tentu kita harus lestarikan bersama di Indonesia. Tak kalah pentingnya, bukan cuma musik tradisional, ada tari tradisional, ada bahasa tradisional, misalnya bahasa Kaili, ada permainan tradisional, ada banyak lagi budaya-budaya, ada banyak permainan
permainan tradisional kita yang harus kita tingkatkan, yang harus kita lestarikan. Tidak kalah seperti daerah-daerah yang lain, daerah yang sudah maju, daerah yang sudah berkembang, daerah yang sudah bisa terekspos keluar ke mancanegara. Kita juga bisa seperti mereka. Tidak ada perbedaan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Tidak ada perbedaan antara Sulawesi dengan negara Jawa, dengan daerah Jawa. Tidak ada perbedaan Sulawesi dengan Kalimantan. Tidak ada perbedaan Sulawesi dengan daerah-daerah lainnya. Saya mau tanya dulu, adakah perbedaan manusia di dunia ini? Tidak ada. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya faktor karena kemauan tidak ada untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah diberi tepuk tangan. Karena mungkin terlalu semangat. Kenapa terlalu semangat? Berarti lebih bagus menyampaikan sambutan tanpa konsep. Kalau pakai sambutan dengan konsep tadi mungkin loyo, tidak semangat. Ada baiknya juga. Ya, panitia sudah senang ya, karena sudah dijempol. Ada baiknya tidak pakai konsep. Tapi lain kali pakai sambutan. Kalau ibu tidak pakai sambutan, tidak kenapa. Kalau tiba-tiba gubernur yang bawa sambutan, tidak ada sambutan. Seperti apa kita? Nah, itulah pola kerja, itulah salah satu budaya yang tidak boleh kita angkat. Itulah salah satu budaya yang tidak boleh kita lestarikan. Budaya seperti itu tidak boleh ditingkatkan, tidak boleh dikembangkan, tidak boleh dibina, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dikelola, dan tidak boleh dilestarikan. Budaya tidak bagus seperti itu. Budaya yang mana yang perlu kita sebut semua tadi dan kita lestarikan seumur hidup? Budaya sesuai pemajuan kebudayaan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang berbahagia. Tidak ada kata terlambat untuk melestarikan budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah, tidak ada. Yang ada apa? Yang ada cuma faktor kemalasan, faktor kemauan, faktor berpikir tidak ada uang. Bukan seperti itu. Kalau benar-benar kita mau memajukan budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah, kalau benar-benar kita mau melestarikan budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah, tidak perlu kita berpikir ada uang atau tidak, ada dana atau tidak. Tidak perlu berpikir seperti itu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama menyatu, memperkokoh. Seperti apa nanti pelestarian budaya kita? Contoh, tari kita itu punya daya interest, punya daya tarik. Saya sempat bertanya dengan dosen IKJ. Kalau kita membuat parade tari, contohnya, kita pasti mengundang narasumbernya dari IKJ. Saya sempat tanya, kenapa tari kita dengan tari daerah lain itu ada perbedaan? Perbedaannya di mana Ibu? Pastilah berbeda Ibu, karena Sulawesi Tengah lain juga Jawa Timur. Maksud saya seperti ini Ibu. Kalau Jawa Timur itu tarinya semata-mata kita lihat itu goyang pantat begini, ya kan? Kalau Bali bermain di mata, begitu terus. Setiap tampil di mana-mana ketahuan Bali bermain di mata. Begitu juga Jawa bermain di pantat. Tapi kalau Sulawesi Tengah tidak nampak bermain di mana. Apakah itu yang disebut pakem atau apakah itu disebut apalah? Jadi beliau menjawab, Ibu merupakan satu kelebihan. Ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daerah Ibu ini yang banyak ragam tari Ibu. Itu satu kesyukuran dan satu kebanggaan Ibu. Contohnya Pamonte lain, kata beliau. Peulisinde lain, Pontanu lain, tari kreasi juga lain. Kan seperti itu Ibu. Jadi
ibu punya kekayaan tersendiri. Jadi jangan menyatukan tari ibu dengan daerah lain. Ibulah yang terbaik dibanding daerah lain, kata dosen IKJ. Nah, tepuk tangan lagi. Saya mau beri motivasi buat kalian semua, khususnya anak-anakku belajar. Jangan hanya sebatas tepuk tangan. Tentu tepuk tangan itu ada artinya. Masing-masing individu harus mengartikan tepuk tangannya. Jangan sebatas tepuk tangan karena mendengar ucapan ibu tadi. Tidak. Coba mulai sekarang analisa tepuk tangan Anda sendiri-sendiri. Apa maksud dan tujuan tepuk tangan tadi? Terutama Bapak Ibu panitia, dengan tepuk tangan tadi kita analisa sendiri apa maksudnya. Jadi tepuk tangan itu tentunya kita harus analisa. Oh, saya tepuk tangan dengan apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Saya harus belajar mandiri, belajar maju, belajar mandiri, belajar maju seperti visi misi Gubernur Sulawesi Tengah: maju, mandiri, dan berdaya saing. Kita pegang visi misi yang tiga kata: maju. Bagaimana caranya kita memaju? Kapan kita mau maju? Tentunya dari kemauan. Tentunya berangkat dari kemauan, berangkat dari bekerja, belajar pakai hati. Bekerja pakai hati. Tentu kamu bertanya, bekerja pakai hati seperti apa? Bekerja pakai hati tanpa memikirkan ada uang atau tidak. Bekerja saja, ambil satu pohon, lalu pohon itu mau kita apakan? Itu kan budaya. Mau kita bentuk itu pohon, mau kita jadikan pohon menjadi bunga, dilihat skillnya, itu juga budaya. Kemudian mandiri. Mandirinya seperti apa? Juga mandiri bekerja pakai hati, dari kemauan, tanpa kemana-mana kita harus meminta uang. Tanpa kemana-mana kita harus pergi, Pak, minta uang. Saya mau bikin kegiatan, misalnya bikin piring dari bambu, atau dari rotan, atau dari lidi. Tidak usah. Nanti kalau kita minta di sana, minta di sini, lalu kita tidak diberikan. Artinya, kalau kita mau mewujudkan visi misi tadi, tentunya kita mandiri, tentunya kita bekerja sendiri dulu. Setelah jadi apa yang kita rancang, setelah jadi apa yang kita bentuk, kita perlihatkan sama orang yang kita memintakan uang. Pak, saya punya sudah jadi piring dari rotan. Dari itulah ke depan melihat hasil keterampilan kita, hasil itu yang akan diberikan kita uang oleh pemangku kebijakan. Tapi kalau kita minta uang terus tidak ada bukti, apa yang harus diberikan sama kita? Itu. Kemudian berdaya saing. Bagaimana kita bisa berdaya saing? Kalau kita lagi malas-malasan, kita tidak punya kemauan, kita melihat sesama, dia sudah jadi piring rotannya, saya belum. Begitu jadi piring rotannya, menjadikan perasaan cemburu terhadap dia, menjadikan perasaan sirik terhadap dia, sakit hati terhadap dia. Padahal kita harus syukur, alhamdulillah dia sudah bisa bikin piring dari rotan. Dekati, Anton, sudah jadi piring rotanmu, bagaimana cara bikinnya? Boleh tidak saya diajar? Dibeli atau tidak? Tidak dibeli, diambil di hutan rotannya, bikin sendiri. Kalau dibeli saya tidak punya uang, minta uang sama pemangku kebijakan, dia tidak berikan. Jadi saya pakai akal-akalan saja. Itu baru. Jadi jangan sedikit-sedikit kita lagi tidak ada uang, tidak ada uang. Tidak perlu pakai uang. Bekerja tidak perlu pakai uang. Yang penting kita niat tulus untuk memajukan budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, terkait workshop
musik tradisional Sulawesi Tengah. Nanti sebentar sama-sama kalian akan melihat dari para pemateri apakah alat musik tradisional itu hanya yang di Kota Palu yang disampaikan atau se-Sulawesi Tengah. Karena tema yang diangkat tadi adalah eksistensi musik tradisional Sulawesi Tengah. Dengan melihat tema ini berarti tentunya kita akan mempelajari musik tradisional se-Sulawesi Tengah. Tetapi tadi sudah disampaikan ada 3 poin. Pertama kakula, yang kedua gimba, dan yang ketiga lalove. Tentunya ketiga poin ini alat musik yang sangat unik, alat musik tradisional yang begitu diidam-idamkan oleh negara lain. Misalnya negara Jerman sangat suka mendengar lalove, sangat suka mendengar kakula dan gimba. Olehnya melalui kesempatan ini, melalui anak-anakku sekalian yang ada, melalui para sanggar, melalui para seniman, melalui para masyarakat, para mahasiswa, mari kita sama-sama melestarikan budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah seperti tema yang sudah diusung. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat, ya. Pesan kami, saya selaku kepala dinas yang mewakili menyampaikan, sama-sama kita gotong royong, sama-sama kita memajukan budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah, sama-sama kita mempertahankan, melestarikan, karena budaya kita sudah hampir punah, sudah mau tenggelam seperti likuifaksi. Dibuka tanah lalu ditutup manusia, tertutup di dalam tanah. Bagaikan seperti itu budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah. Olehnya melalui kita-kita inilah untuk membuka kembali ruang, untuk mengangkat kembali sehingga budaya kita yang ada di Sulawesi Tengah bisa terlestarikan dan kita pertahankan seperti budaya-budaya yang ada di daerah lain. Bali, Jawa Timur itu sangat menarik. Jadi kita bisa juga seperti mereka. Olehnya pada kesempatan ini sebelum saya mengakhiri, itulah pesan-pesan kami untuk anak-anakku sekalian, untuk seluruh para peserta terkait bagaimana pelestarian budaya di Sulawesi Tengah. Akhirnya sebelum saya membuka acara ini, saya akan menyampaikan pantun kecil. Sekalipun sudah keseringan kita dengar, tetapi yang namanya kita menangani budaya, tentunya kita harus menyampaikan pantun juga, karena itu bagian juga dari budaya, karena itu bagian dari daya tarik. Orang yang mengantuk tidak akan mengantuk mendengarnya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada uburku panjang, marilah kita bertemu lagi. Jika ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam laci. Jika ada kataku yang salah, mohon saya dimaafkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop alat musik tradisional Sulawesi Tengah dibuka dengan resmi, ditandai dengan pemukulan gong. Sebelumnya kami undang kepada Bapak Kepala Tata Usaha Pak Muhammad Syafril dan Ibu Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan, dan kepada seluruh narasumber atau pemateri kita pada hari ini untuk menampingi Ibu Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Ya, pemukulan gimbal akan dilakukan oleh Ibu Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Iya, tepuk tangan yang meriah, alhamdulillah. Iya. Foto bersama. Kami silakan kepada tim fotografer atau tim media untuk mengambil gambar atau foto bersama. Iya, bisa dibuka masker sejenak tanpa harus membuka mulut atau berbicara. Terima kasih. Iya, disilahkan untuk duduk kembali. Tadi kan masih buka acara pukul gong, sekarang mengakhiri. Akhirnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam budaya, salam kebajikan. Tabe Songgo Kuasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Andus Haji Irwan Lahace, MSI. Saya tidak tahu NIM-nya. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dan pembukaan tadi, maka selesailah acara pembukaan acara workshop alat musik tradisional Sulawesi Tengah kita pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara istirahat. Baik, kepada pihak panitia disilakan untuk melaksanakan tugasnya. Mungkin saya juga akan berpantun, boleh ya? Kunang-kunang di ujung bulu tak akan sampai ke ujung jati. Apa guna cinta di mulu kalau tak sampai ke dalam hati? Museum di hatiku. Terima kasih. Ya, baik, kami undang pemateri untuk menempati kursi yang telah kami siapkan. Iya. Fix, tetapi untuk memajukan kesenian budaya daerah, ya kita harus sama-sama bertanggung jawab supaya daerah kita ini terkenal. Tadi moderator mengatakan sudah mengunggah di internet, Kakula kok tidak ditemukan. Padahal Kakula itu sendiri sudah resmi dalam catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah warisan budaya tak benda di Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu apakah portal atau dari kementerian belum memuat itu dan sebagainya. Ya, saya mengawalinya begini dulu. Kalau berbicara tradisi, ini saya lihat kan pesertanya SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Sanggar Seni. Kalau berbicara tradisi itu biasanya identiknya kepada kuno, ketinggalan zaman. Sehingga perkembangan kesenian tradisional, terutama di daerah kita Sulawesi Tengah itu memang agak sedikit lambat. Saya juga tidak tahu kenapa, karena mungkin salah satunya seperti itu. Ada terutama generasi muda yang beranggapan kalau bicara tradisi itu identik dengan kuno, ketinggalan zaman. Itu orang tua dulu punya. Untuk apa kita belajar, kita sudah milenial. Tapi saya berharap yang hadir pada pagi hari ini
ini adalah mereka-mereka generasi yang akan melestarikan, menjaga dan mengembangkan alat musik tradisional daerah Sulawesi Tengah ke depan. Saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi workshop kita, yaitu alat musik tradisional berupa kakula. Jadi kita di sini tidak saling mengajar seperti orang kuliah atau belajar di sekolah, tetapi kita akan diskusi, saling memberikan masukan sesuai dengan tema yang diusung oleh kegiatan ini adalah eksistensi alat musik tradisional Sulawesi Tengah, keberadaan alat musik tradisional Sulawesi Tengah. Ada di mana alat musik itu? Sudah di mana? Apakah masih ada? Itu kan menjadi persoalan. Baik, kita awali dulu dengan sejarah singkat dari kakula. Saya sampaikan singkat-singkat saja, tidak butuh waktu lama, yang paling 15 menit. Karena referensi literasi tentang kakula ini di internet itu sebenarnya banyak. Kawan saya yang sekarang menjadi salah seorang dirjen, Direktur Jenderal di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kawan saya Dr. Amin Abdullah, itu banyak sekali membuat tulisan tentang kakula, dan memang kami waktu itu beliau masih di Palu sering kami meneliti tentang kakula, bahkan sampai ke nyanyian tradisional dan sebagainya. Nah, kakula ini disinyalir, diduga ada di Lembah Palu itu sekitar abad ke-17 atau sekitar tahun 1618. Diduga yang bawa ini adalah Abdul Raki atau yang bergelar Dato Karama, yang sekarang makamnya ada di Kampung Lere. Pertautan ini sebenarnya bisa jadi sangat benar kalau kita melihat bentuk alat musik instrumen kakula. Abdul Raki ini berasal dari Sumatera Barat atau Padang. Konon kabarnya, sejarahnya, beliau datang masuk ke Lembah Palu itu dalam rangka syiar untuk menyebarkan agama Islam, masuk ke Lembah Palu. Kalau beliau itu berasal dari Sumatera Barat, maka Sumatera Barat itu dikenal dengan alat musik talempong. Talempong ini kurang lebih bentuknya memang sangat dan sangat mirip dengan kakula, mirip dan sangat-sangat mirip dengan bonang yang ada di Jawa. Sehingga penelitian riset yang dilakukan mensinyalir bahwa kakula ini memang adalah sebaran dari tradisi gong yang saat ini juga menjadi catatan sejarah tersebar di kawasan Asia Tenggara. Karena ternyata di Thailand itu ada juga yang seperti kakula, di Filipina juga begitu. Kawasan Asia Tenggara ada yang namanya kakula. Jadi secara singkat, kakula ini disinyalir, diduga dibawa oleh Dato Karama dalam rangka ikut menyebarkan agama Islam di Lembah Palu. Jadi kakula saat itu berfungsi sebagai media untuk penyebaran agama. Sangat dan memang sangat-sangat mirip sekali lagi dengan talempong. Kalau ada yang kenal dengan alat musik Sumatera Barat, talempong itu tidak ada beda dengan kakula. Jadi kita sudah beberapa teman dan para peneliti sepakat bahwa sejarah kakula itu yang masuk di kota Palu adalah dibawa oleh Dato Karama. Dan ternyata kakula ini bukan hanya ada di Palu dan sudah diakui menjadi alat musik tradisi di Sulawesi Tengah. Di Parigi kita bisa ketemu dengan kakula, di Poso juga ada kakula, di Buol juga ada kakula, di Luwu ada kakula, di Sigi apalagi, Donggala apalagi yang sangat dekat dengan
Kota Palu. Oleh sebab itu, maka kakula ini dianggap sebagai alat musik tradisional, dan sekali lagi saya review ke belakang bahwa kakula telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah. Nah, itu secara singkatnya. Bagaimana dengan perkembangan atau kakula ini sendiri? Ya, lanjut tadi perkembangan kakula. Awalnya kakula ini hanya dua. Dulu itu orang tua pakai sebagai salah satu tabuhan atau iringan untuk olahraga kontau. Kalau orang bilang kontau, tapi kalau bahasa Indonesianya pencak silat. Dia hanya dua bunyi, ya nadanya juga terserah nada apa begitu. Mungkin dia nadanya domi atau solfa. Yang jelas dia punya tong tang tong tang tong. Orang bermain kontau pencak silat, dia dibunyikan sebagai pengiring itu. Kemudian selanjutnya menjadi 7 buah. Nah, itulah yang kita kenal dengan kakula tradisi atau kakula yang biasa adik-adik dengar kalau ada acara pengantin terutama. Tetapi umumnya kalau ada acara adat, peristiwa adat di Lembah Palu dan sekitarnya, biasanya itu ada alat kakula. Sehingga seniman besar kita almarhum Hasan M. Basuan, dia sempat membuatnya itu, memasukkannya ke dalam sebuah lirik lagunya yang berjudul Kakula Nuada. Dia begini, Rita kaili reke toko kakula kana rasa nintona naria tona no susah barang hobi yang ada. Artinya di tanah Kaili, kalau kita mendengar bunyi kakula, pasti akan ada orang pesta kawin atau pesta adat lainnya. Nah, kakula tradisi itu sampai hari ini masih berbunyi. Dan yang mainkan kakula tradisi itu adalah ina-ina dan mangge-mangge kita yang sudah uzur, sudah berumur, bahkan sudah manula, sudah lansia. Itu yang kita dengar sampai saat ini. Kita jarang menemukan pemain kakula tradisi itu yang masih muda. Ya itu tadi. Apakah itu yang menjadi faktor? Kalau bicara tradisi itu identik dengan kuno, identik dengan ketinggalan zaman kuno. Nanti kalau kita belajar kakula tradisi, kebetulan nenek kami itu kawin-mawin dengan yang sampai hari ini melaksanakan kegiatan keadatan tampilan. Jadi informasi tutura itu dari nenek-nenek sampai kepada kita, itu dari segi pengalaman. Kemudian yang kedua adalah di workshop hari ini hanyalah merupakan sebuah ajang yang sangat baik sekali ya, sangat penting untuk kita membuat sharing ya. Tidak berarti kami di sini merupakan orang hebat yang semua menguasai, itu belum tentu. Bisa jadi peserta di sini ada lebih hebat dari pemateri. Ya, makanya hari ini kita coba sinkronkan pemahaman kita. Nanti juga ada tanya jawab. Ya. Di sini materi ini saya ambil gimba antara seni dan transendensi ritual. Cuma tadi saya sedikit koreksi oleh ibu, jangan mendaki gagal, khusus gimba saja. Oke, no problem. Jadi coba next dulu di fungsi alat musik tradisional. Next. Kalau untuk musik tradisional secara informasinya saya pikir adik-adik dari SMP atau bahkan dari SD, SMP, SMA terutama, apalagi teman-teman sekarang musik sudah paham ya. Saya tidak jelaskan lagi di situ fungsi alat musik. Gimba ini dalam literatur musik kontemporer ya, dia masuk dalam jenis instrumen
membranofon. Ya, membranofon. Di dalam keluarga instrumen itu dibagi 5 ya. Ada aerofon, ada diofon, ada elektrofon, ada kordofon, dan ada membranofon. Jadi dalam literatur musik kontemporer, musik modern dibagi seperti itu. Nah, khusus gimbal itu dia masuk dalam alat musik membranofon. Apa itu membranofon itu? Membranofon itu membran ya, lapisan. Ada resonansi suara yang ketika dilapis, bunyi dari dalamnya itu akan keluar. Artinya alat itu dipukul. Kalau aerofon, semua alat instrumen musik yang ditiup, apa saja alat musik yang ditiup itu pasti namanya aerofon. Kemudian idiofon. Idiofon itu alat instrumen yang sumber bunyinya itu berasal dari badannya. Debak gong hai. Jadi anda tahu si gong lain ngomongnya ya, kecuali dipukul. Itu idiofon. Kemudian kordofon. Kordofon itu semua alat instrumen musik yang berdawai. Mau pakai senar, debak gitar, debak biola, dia pasti digesek atau dipetik. Itu yang kita ada untuk adik-adik, khususnya adik-adik SMA. Saya sedikit memberikan informasi itu ya. Kemudian elektrofon. Elektrofon itu semua alat yang kalau dia bunyi, dia tidak akan bunyi kalau tidak dialiri listrik. Meskipun pada akhirnya awalnya itu alat musik gitar itu sebenarnya kordofon, tapi seiring transformasi perkembangan zaman, alat itu juga bisa dibuatkan gitar elektriknya. Bahkan ada yang biola elektrik. Tidak ada ya. Kemudian membranofon. Jadi membranofon itu alat ritmis ya, ritmis. Dia membawa ritmis atau ritme irama. Kalau bermusik dalam teori musik itu ruh musik itu, ruhnya itu di alat musik ritmik tadi, ritmik, drum atau gimbal. Karena dialah yang harus membawa beat. Kapan dia turun, ya lambat, cepat atau pelan, kuncinya dari alat musik ritmis, khususnya seperti gimbal ya. Dari situ alat instrumen lain pasti mengikuti. Ya, biar siapapun yang hebat, yang main misalkan main gitar hebat, main keyboard hebat, kalau drum